Ya, bentar, saya record dulu. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini, salih-salihah? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Oke, ya sudah pada sarapan semuanya? Belum. Ada yang belum sarapan? Ya, nanti setelah ini sarapan ya, habis pembelajaran ya. Biar tetap sehat. Sudah pada mandi belum ini? Nah, udah pada mandi, sudah pakai seragam, udah ganteng-ganteng dan cantik-cantik ya. Baik, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo coba. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Ad-du'a'u bidayah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, salih-salihah sudah selesai berdoa. Nah, berikutnya kita baca janji siswa ya. Ya, tirukan setelah Ustadz ya, seperti biasa ya. Oke. Nah, ntar saya tampilkan dulu. Ayo. Janji siswa SDIT Permata Hati. Janji siswa Satu. Patuh dan cinta pada Allah. Rasulnya. Orang tua. Ustadz, ustadzah. Dan seluruh karyawan Permata Hati. Dua. Selalu menutup aurat. Di mana saja saya berada. Tiga. Tiada hari tanpa bersahabat dengan Al-Quran. Empat. Menyertakan ikhlas dalam setiap amal perbuatan. Lima. Membudayakan senyum, salam sapa, sopan santun pada sesama. Salam sapa, sopan santun pada sesama. 6.
enam, Sholat 5 waktu secara tertib dan tepat waktu. sholat 5 waktu secara tertib dan tepat waktu. 7. Rajin belajar dan semangat berjuang meraih cita-cita. Semangat berjuang Rajin meraih belajar cita-cita. dan semangat 8. 8. Bangga sebagai siswa SD Permata Hati hingga akhir hayatku. Bangga sebagai siswa SD Permata Hati hingga akhir hayatku. Oke, salih-salihah sudah membaca janji siswa ya. Nah, hari ini yang sudah sholat duha siapa aja, yo? Siapa? Aku belum. Belum sholat duha? Aku Ya, setelah ini nanti sholat duha ya. Hari sholat juga. Ya, untuk buku temanya sudah disiapkan, salih-salihah? Sudah, ya sambil dibuka ya buku temanya ya. Nah, hari ini kita akan belajar, oh ya, Halaman berapa, Tat? iya halaman berapa? Ustaz juga buka ya, bentar. Ini email. Itu cepet belajarnya. Halaman berapa, Tat? Ya, halaman 21. Silahkan bisa dibuka halaman 21 ya. Ya. Oke, sudah. Belum. Belum, Us. Ya, yang belum dibuka ya. Ustaz tunggu ini. Cepet, Us. Ya, kenapa cepet-cepet? Mana? Ini ada yang masuk lagi, bentar ya. Pak Us. Yang lagu itu, Pak Us. Iya, yang lagu. Lagu apa itu? Judulnya lagu apa, salih-salihah? Ustaz, halaman berapa? 21. Burung tantina. Burung tantina. Nah, itu ya kayak gitu bentuknya burung tantina. Nah, sudah ketemu lirik lagunya? Di halaman 21 sudah dibuka semua? Nah, burung tantina ini adalah sebuah lagu yang diciptakan oleh siapa? Itu bacanya apa? Saci Hehanusa. Saci Hehanusa ini orangnya dari Maluku. Jadi lagu ini diciptakan di Maluku atau berasal dari Maluku ya. Ada yang tahu Maluku itu di sebelah mana? Nah, sebelah timur Indonesia ya. Baik. Nah, lagu ini menceritakan tentang burung tantina. Nah, burung tantina itu kayak yang di layar itu ya, atau yang dibuka kalian yang warna-warni itu. Bentuknya kayak kakak tua, tapi sayapnya warna-warni. Nah, untuk lagunya gimana? Sudah pada tahu? Sudah. Oke, baik kita nyanyi dulu ya untuk lagunya. Bentar, saya carikan. ini sensor nih. Ya, bentar. Mana nih? Window. Set musikkan ya. Baik, kan kita nyanyi bareng-bareng sambil baca teksnya, nggak apa-apa. Sudah nampak semua? Belum. Udah. Belum. Iya. Sudah, Nah, kita nyanyi Ustaz. bareng. Suaranya keluar nggak? Belum. Nah, gambarnya Ustaz.
Nah, ini ya. Sio tantina atau burung tantina sama dari Maluku Utara. Raja Nirwana Sio tantina burung tantina di tanah Raja Nirwana maksudnya bukan sakit penyakit, kabarnya datang dari Sri Rama. Sakitnya bukan sakit penyakit, kabarnya datang dari Sri Rama. Sekali lagi. Sio tantina burung tantina di tanah Raja Nirwana. Sio tantina burung tantina mati di tanah Raja Nirwana. Sakitnya bukan sakit penyakit, kabarnya datang dari Sri Rama. Sakitnya bukan sakit penyakit, kabarnya datang dari Sri Rama. Nah, selesai. Nah, kayak gitu ya lagunya Sholih Sholihah ya. Sudah pada hafal liriknya? Sudah hafal belum? Sudah. Sudah, pintar. Sio tantina ya. Kayak gitu. Sio itu jadi bahasa Malukunya dari burung. Nah, kayak gitu ya. Ya. Berikutnya ya. Bentar. Ini kita lanjut ke materi berikutnya. Kita share lagi ya. Halaman berapa, Tat? Ya, yang tadi masih 21 ya. Ini ya lagunya ya. Nah, lagu Sio tantina ini berbirama berapa ya? Birama berapa? Berbirama 3/4 atau birama sedang ya, Sholih Sholihah ya. 3/4. Nah, birama. Baik. Nah, berikutnya. Nah, dari lagu Sio tantina tadi atau burung tantina, nah, Sholih Sholihah tahu nggak nada mana saja yang tekanannya kuat, tekanannya lemah, ya, kemudian bunyi panjang dan bunyi pendek. Nah, untuk bunyi panjang, bunyi pendek sudah tahu ya? Sudah tahu belum? Masih ingat nggak sama tanda lagu yang kemarin? Jadi di sini yang ini ya,
tanda birama 3/4 artinya setiap nada itu biramanya atau iramanya dengan 3 nada, dipisahkan oleh 3 nada. Ini ya, ada garisnya di sebelah sini. Nah, ini ya. Ini 1 1 1 baru diganti garis, kemudian 3 1 3 dan seterusnya. Kalau nada panjang itu nada yang angkanya ada titiknya. Berarti kalau di sini untuk baris pertama, sio tantina, burung tantina mati di panah raja nirwana. Nah, yang panjang, yang nadanya panjang yang apa saja ya? Sio panjang apa pendek? Nih, kalau angkanya ada titiknya, itu berarti panjang. Tapi kalau angkanya nggak ada titiknya, itu berarti nada pendek. Sampai sini paham? Nah, berarti kalau sio ini, nih ya Ustadz lingkari, ini angka 1 ada titiknya nggak ya? Tidak. Nggak, berarti nadanya panjang apa pendek? Nada panjang apa pendek? Sio tantina. Nah, sio pendek ya. Sio tanti itu pendek semua. Kemudian baru ke angka 3. Nah, ini nadanya panjang karena ada titiknya. Nah, ini ya titiknya. Nah, ini Ustadz panah nih. Kayak gini ya. Ini ada titiknya berarti nadanya panjang. Sio tantina. Kayak gitu. Kemudian panjang apa pendek? Nggak ada titiknya ya di sini. Nah, sio tantina, burung tantina. Nah, ini nah juga panjang lagi nih. Karena titiknya ada 2. Nah, ini panjangnya 2, berarti 2 ketukan. Nah, kayak gitu ya. Nah, kemudian kalau yang baris kedua, sakitnya bukan sakit penyakit. Nah, sakitnya panjang pendek nadanya? Panjang apa pendek ya? Pendek, pinter, karena angkanya nggak ada titiknya ya, sorry ya. Titik sebelah kanannya. Nah, kalau yang ini bukannya panjang apa pendek nih? Panjang. Panjang. Iya, karena ada titiknya ya. Nah, pintar. Titiknya berapa? Titiknya berapa? 1 nih, tak panah Ustaz sini. Nah, untuk nada panjang ya. Kemudian yang apa ini? Penyakit. Nah, ya. Sakitnya bukan sakit penyakit. Nah, ini titiknya berapa nih? 2. Berarti nada panjang apa pendek? Panjang banget. Nada panjang, pintar. Nada panjang, nada pendek sudah ingat ya, kembali ya. Setelah berikutnya untuk nada kuat dan nada lemah. Nah, sekarang ini yang baru. Kalau yang kuat sama yang lemah, bentar Ustaz kembaliin. Nah, untuk nada kuat lemah itu tandanya Ustadz bikin kayak gini ya. Yang kuat itu dengan tanda apa ini bacanya ini? Kayak ini apa ya? Lebih besar ya. Kemudian yang tanda ini kurang dari atau lebih kecil itu menggunakan atau sebagai tanda nada lemah. Nah, untuk kuat dan lemah karena ini biramanya 3/4, mana nih garisnya? Ini biramanya 3. Nada pertama di 3 nada pertama di 3 tangga nada. Ini kan 1 ya. 1 itu apa? Do re mi fa sol la si do. Kalau 1 itu apa berarti? Do. Ya, do. Ini do-nya ada 3 ya. 1 1 1. Nah, kalau yang tekanannya itu kuat, itu yang pertama. Nah, ini berarti kuat nih. Saya tandain. Ini ya, tak tandain bawahnya ya. Oh, atasnya aja deh. Ke bawah enggak apa-apa. Berarti yang pertama itu pasti kuat. Kemudian yang berikutnya baru lemah. Nah, terus untuk nada ini 3
1, 3. Berarti yang kuat yang mana ya? Sama. Yang pertama, berarti yang 3 ini sebagai nada kuat, ya. Kemudian 1 sama 3 sebagai nada lemah. Terus berikutnya, ini sekarang Ustaz mau tanya yang ini. Sakitnya, bentar. Lebih lah ya. Sakitnya, yang ini sakitnya bukan sakit biasa. Nah, itu tandanya yang pertama mana? Tanda kuat apa lemah? Yang sa, tanda 6 ini. Apa ini, kuat apa lemah? Lemah. Kuat dulu ya, karena 3/4 ini berarti yang pertama kuat dulu. Nah, ini berarti 6 itu kuat ya. Terus 6 yang kedua kuat apa lemah? Kuat. Lemah, pintar. Yang pertama kuat, yang kedua lemah, yang ketiga lemah juga. Yang terakhir berarti bukan sakit penyakitnya ini ya, bukan sa, sampai bukan sa. Yang pertama kuat apa lemah? Lemah. Kuat, pintar. Yang berikutnya lemah dan lemah. Untuk nada kuat dan lemah itu, jadi kuat itu ada penekanannya. Syo tantina, nah kayak gitu ya. Syo, ada kuat ya. Syo tantina, burung tantina, nah kayak gitu ya. Bunya kuat, syonya kuat. Kemudian sakitnya bukan sakit biasa, nah kayak gitu ya. Nah, nah itu kuat dan lemah. Sampai sini bisa dipahami ya? Ya, oke. Nanti kalau yang masih bingung bisa tanya. Nah, berikutnya kita lanjut dulu ya. Nah, berarti ini sudah. Nah, di sini di buku kalian ada Benny. Benny lagi main apa ini? Piano atau organ ya, atau keyboard. Nah, ternyata Benny itu dalam bermain piano atau pandai ya. Benny ini sama kakaknya nih dibilang. Kakak Benny masih belajar ternyata. Nah, Benny-nya itu main piano keras-keras berisik. Nah, terus kakaknya bilang, Benny mainnya nanti, kakak masih belajar kayak gitu. Kemudian Benny-nya merasa bersalah. Nah, kemarin kalau merasa bersalah bilang apa? Bilang maaf, pinter ya. Oh iya kak, maaf, kakak lagi belajar ya. Ya udah, Benny mainnya nanti deh kayak gitu ya. Berikutnya di sini ada percakapan antara Benny sama kakaknya. Nah, ini ya percakapan yang tadi ya. Nah, Benny-nya merasa bersalah, minta maaf. Maafkan Benny, Kak. Benny sudah mengganggu kakak belajar. Kakak belajar terganggu oleh Benny. Nah, kayak gitu. Kakaknya bilang, nah karena adiknya sudah minta maaf, kalian maafin apa enggak? Halaman berapa? Halaman 24 ya, Nenda dilihat HP-nya sama. Nah, kalau kalian ada orang yang minta maaf, itu diapain? Tambah marah, dimaafin atau ngapain? Dimaafin, pintar. Ya, ini dimaafin kayak kakaknya nih ya. Ya Dik, kakak maafkan. Kalau Benny mau main piano, sebaiknya siang hari. Atau Benny mainnya sore hari. Karena kalau malam hari, kakaknya lagi belajar. Nah, Benny-nya manut nih ya. Karena Solih bilang, ya kak, besok tidak Benny ulangi lagi. Nah, kakaknya seneng deh. Ya sudah, kayaknya Benny membuat PR juga sana. Nah, malam-malam ya, kerjain LK ataupun PR yang lain. Nah, kayak gitu ya. Nah, berikutnya ada percakapan lagi. Apa ini? Benny dapat menggunakan penggaris. Oh, belum. Benny-nya kebalik. Pertanyaannya, Kak, Benny ingin mengukur piano, tetapi pianonya panjang. Alat apa yang dapat digunakan? Nah, kira-kira kalau mengukur piano, pakai apa ya untuk mengukur panjang? Meteran. Sudah pada tahu meteran itu kayak gimana? Garis, Benny dapat ubah. Iya, pakai penggaris bisa. Ya, kakaknya jawab.
Benny dapat menggunakan penggaris. Benny dapat juga menggunakan meteran. Karena bendanya lebih panjang dari penggaris, maka gunakan meteran. Nah, kayak gitu. Kalau penggaris kemarin sudah tahu semua ya. Kalau meteran, pada tahu nggak meteran itu bentuknya kayak gimana? Meteran. Hah? Iya, nanti ya Ustadz kasih tunjuk ya meteran itu seperti apa. Jadi meteran itu kayak penggaris lebih panjang. Iya, penggaris lebih panjang itu namanya meteran. Karena penggaris itu satuannya kemarin apa? cm itu apa ya? Sentimeter. Kalau di penggaris itu adanya sentimeter. Nah, kalau meteran itu berkali-kalinya panjang penggaris. Jadi satuannya dari sentimeter, terus nanti bisa diubah menjadi meter. Nah itu pakai meteran. Nah, bentuknya, bentar, Ustadz kasih lihat ya bentuknya ya. Kalau meteran itu seperti apa ya? Tahu. Ya, gimana Mas Arsyad? Ya, aduh duduknya gimana kok kayak gitu? Ditarik. Apanya yang ditarik? Meterannya? Bentar. Ya, Ustadzin lagi. Oh ya. Lihat bukannya Ustadz ya? Lihat nggak? Nah, ini yang namanya meteran. Nih, Ustadz ada meteran kayak gini. Nah, jadi meteran untuk ngukur baju ini bentuknya. Jadi bisa dilipat-lipat ya. Ini panjangnya bermeter-meter. Ada yang 1 meter, 2 meter, dan seterusnya. Nah, ini ya. Sentinya banyak. Ada yang 200 meter. Iya, 200 meter panjang banget. 200 cm. Nah, kalau 200 cm itu sama dengan berapa meter? Nah, kalau ini punya Ustadz sampai 143 cm. Nih ya, 143 cm. Panjang kan? Nah, ini untuk meteran ukur baju kalian kalau bikin jahit ya. Jahit baju itu diukur lingkar apa ya? Lingkar perutnya, lingkar dadanya ya. Kemudian panjang lengannya dan seterusnya itu pakai meteran. Jadi bentuknya panjang. Kalau pianonya berarti kalau diukur pakai penggaris kan itu kelamaan ya. Penggarisnya banyak. Jadi pakainya meteran. Nah, sampai sini paham ya? Oke, berikutnya. Bentar. Ada gambarnya. Proses ini. Ustadznya siapa namanya? Nah, berikutnya ada apa saja ini gambar Bilang di sini ya? Ya, ada gambar yang pertama, gambar laptop. Ya, yang kedua gambar apa? Apa itu? Buat nyimpan baju atau menyimpan buku? Lemari. Iya, pintar, lemari. Terus yang nomor 3 gambar ya? Apa? Akuarium, pintar. Yang nomor 4 gambar apa? Karpet. Nah, kira-kira ini ya perintahnya kalian suruh kasih centang untuk benda-benda yang bisa diukur menggunakan meteran. Berarti kalau yang pakai penggaris itu terlalu banyak, makanya menggunakan meteran. Kira-kira nomor 1, laptop. Bisa diukurnya menggunakan meter bukan? Bisa, tapi cukup nggak kalau kita menggunakan penggaris saja? Cukup. Cukup, berarti meterannya enggak ya? Nggak harus pakai meteran ya? Pakai penggaris bisa ya? Berarti tandanya apa? Salih-salihan nomor 1? Silang, pintar. Nomor 2, gambar lemari. Kira-kira menggunakan apa nih alat ukurnya kalau ngukur panjang? Pakai penggaris cukup nggak? Pakai penggaris cukup nggak? Enggak, berarti pakai meter. Berarti nomor 2 tandanya? Centang, pintar. Nomor 3, gambar apa itu?
Akuarium. Akuarium. Kalau akuariumnya nggak gede, berarti cukup nggak pakai penggaris? Cukup. Cukup ya, berarti nggak perlu pakai meteran. Tandanya apa kalau gitu? Tilang. Tilang, pinter. Nomor 4. Pakai penggaris cukup nggak? Enggak. Enggak, berarti makainya apa? Meteran. Meteran, pinter. Berikutnya, nomor 5. Ada apa itu? Kipas angin. Kipas anginnya berapa besar? Kecil apa besar? Yang pendek ya. Nah, berarti ngukurnya cukup pakai penggaris nggak? Enggak. Enggak. Enggak, pakainya apa? Meteran. Meteran. Oke, nomor 6 ada laci. Ya, gambar laci. Kira-kira ngukurnya pakai apa kalau ngukur panjang? Meteran. Pakai meteran? Laci kok. Laci itu cukup dong pakai apa? Penggaris. Berarti tandanya apa? Tandanya? Silang. Nomor 7. Gambar apa itu ya? 7 harus menggunakan meteran nggak? Enggak. Gambar vas ya atau guci. Pakai meteran ya kalau guci. Guci itu besar. Nah, tapi kalau ini vas untuk bunga berarti cukup menggunakan Penggaris. penggaris. Pintar. Nomor 8. Lampu belajar. Pakai meteran apa penggaris? Penggaris ya, cukup ya, nggak terlalu tinggi kan lampu belajar. Nomor 9. Pensil. Menggunakan apa alat ukurnya? Penggaris, pintar. Ya, nomor 10. Gambar apa itu nomor 10? Pintu apa jendela? Pintu ya, ada gagangnya ya, ada daun pintunya. Itu menggunakan apa kalau ngukur panjang? Meteran, pintar. Sampai sini paham ya? Bisa membedakan benda-benda yang harus diukur menggunakan meteran atau benda-benda yang cukup diukur menggunakan penggaris. Nah, matilah percakapan berikut ini. Ya, ada yang tanya lagi. Kak, ini mau bertanya bagaimana cara menggunakan meteran. Nah, kakaknya jawab, ya, tanya tentang apa? Nah, caranya sama dengan menggunakan penggaris. Mulainya dari angka 0, di mana 100 cm sama dengan 1 meter. Meter bisa ditulis M. Nah, kalau sentimeter kemarin ditulisnya apa? cm, pintar. Nah, kali ini meter itu bisa ditulis dengan M. Ini ya, Ustadz garis bawahi ya. Di sini ada tuh cm sama dengan 1 meter. Berarti setiap 1 meter itu berapa cm? Ya, ulangi ya. Setiap 1 cm itu sama dengan 1 m atau 1 meter. Berarti 1 meter itu berapa cm? 100, pinter. Kalau 1 meter itu 100 cm atau 1 m itu sama dengan 100 cm, maka kalau 2 m sama dengan berapa cm? 200 meter. Iya, m itu meter. Berarti 2 meter itu berapa cm? Berapa senti? 200 cm. Satu lagi. Kalau 1 meter itu 100 cm, maka kalau 3 meter itu berapa cm? 300 cm. 300, pinter, tinggal dikasih nolnya 2 ya di belakang. Yang 1 jadi 100, yang 2 jadi 200, yang 3 jadi 300. Nih adiknya paham nih. Oh, setiap garis pada meteran sama dengan di penggaris. Ya, benar. Garis itu yang digunakan mengukur panjang benda. Coba perhatikan.
1M tadi berapa senti? 1M sama dengan 100 cm. Nah, ini ya. Diingat-ingat ya. Sekarang ada pertanyaan. Perhatikan percakapan di atas tadi ya, percakapan kakaknya ya, sudah. Nah, 1M itu sama dengan 100 cm. Nah, atau 100 cm itu sama dengan 1M dibolak-balik. Nah, sekarang pertanyaannya, titik-titik dan titik-titik nomor 1 merupakan alat ukur untuk mengukur benda panjang. Maaf, untuk mengukur panjang. Tadi untuk mengukur panjang menggunakan apa ya? Meteran, printer. Yang kemarin menggunakan apa? Penggaris. Ya, untuk mengukur panjang menggunakan penggaris dan meteran. Nah, ini bawahnya nomor 2. 3M sama dengan titik-titik cm. Kira-kira jawabannya berapa nih? 3 cm. Berapa? Nih, kalau 1M itu sama dengan 100 cm, ya. Sekarang pertanyaannya kalau 3M berarti berapa cm? 300 cm. Pintar, 300 cm. Ya, tinggal dikasih nolnya 2. Nih, saya tulis. 300. Aduh, tulisannya jelek. Nggak apa-apa ya. Di sini soalnya. Berikutnya. Yang nomor 3. Berarti kalau 4M berapa cm? 400 cm. Oh iya, ini belum kasih cm ya. Ustaz kasih cm. Yang ini sama 400 cm. Halaman berapa? 5. Halaman berapa ya? Bentar. 32. Ya tuh, halaman 32. Nah, sekarang pertanyaannya, pulpennya Ustaz ganti nih, ganti warna biru. Coba bisa nggak ya? Nah, Ustaz tanya lagi sekarang. Nah, 100 cm itu sama dengan 1M, ya. 100 cm itu sama dengan 100M, ya. Atau nolnya dibuang, nolnya dihapus. Jadinya tinggal 1. Nah, 100 cm sama dengan 1M. Nah, sekarang pertanyaannya, nomor 4. Gimana nih skornya Ustaz? Bentar. Nah, nomor 4 titik M sama dengan 500 cm. Berarti M-nya berapa kira-kira ya? 5. 5, pintar. Berarti nomornya dibuat ya. Berarti 5M. Ustaz tulis 5 sini. Nah, jelek dulu nggak apa-apa. Soalnya di laptop ya. Berikutnya, nomor 5. Ada 600 cm. Sama dengan berapa M ya? Titik-titik M-nya. Isinya berapa nih? 6, pintar. Nah, sampai sini paham ya, soli-soliha ya? Jadi kalau M dijadiin CM, itu dikasih nolnya 2, jadi ratusan. Tapi kalau CM diubah jadi M, itu nolnya dibuang, berarti tinggal hilang angkanya saja ya, nolnya hilang semua. Nah, di sini ada puisi. Nah, Ustaz bacakan puisi ya, soli-solihah. Nanti suatu saat tak suruh praktek membaca puisi. Nah, baca puisi gimana sih Ustaz? Nah, ini Ustaz contohkan. Bila ku pandang, hati pun senang. Tamanku cantik, sangatlah menarik. Taman bungaku, berserilah selalu, jangan pernah kau layu. Karena aku kan bersedih seduh. Oh angin, dari segala rindu, mampirlah ke tamanku. Sebarkanlah harum bungaku ke segala penjuru. Nah, kayak gitu ya. Itu contoh membaca puisi. Jadi cara membaca yang dinada. Ya, ada iramanya sedikit ya.
tapi berbeda dengan lagu. Kalau lagu itu sudah tentu seperti itu, kalau puisi itu nadanya masing-masing. Nah, ini puisi ini judulnya apa tadi? Tamanku. Tamanku. Pintar. Sudah tahu ya contohnya puisi ya, membacanya gimana? Nah, berikutnya ada percakapan. Kak, Beni mau tanya, apa perbedaan puisi dengan bukan puisi? Nah, kakaknya jawab nih. Nah, puisi ditulis dalam bentuk bait. Bait terdiri atas baris-baris. Nah, bukan puisi bila bentuknya paragraf ya atau aleninya. Banyak barisnya tidak ditentukan. Nah, terus pilihan kata dalam puisi itu berisi kiyah, padat, dan indah. Nah, seperti ini ya. Ini singkat terangin ya. Pulpennya warna apa nih? Oh, masih biru. Tak ganti dulu. Apa ya? Warna kuning. Ya, bentar. Nih, tak ganti warna kuning. Bait itu ini. Bait itu kumpulan baris-baris dalam puisi. Nampak nggak garisnya, Ustaz? Iya. Nah, yang warna kuning itu ya, ini namanya bait. Saya tulis bait. Nah, ini namanya bait ya, kumpulan dari beberapa baris. Nah, terdiri atas berapa baris itu baitnya berarti? Ada barisnya? Ayo kita hitung. 1, terus 2, terus 3, terus 4. Berarti ada 4 baris. Satu bait berisi 4 baris. Terus nih sama nggak dengan bait kedua? Nih garisnya ada berapa nih? 4. Ada 4 ya. Nah, pintar. Berikut juga dengan apa? Bait ke-3. Garisnya ada berapa? Ada 4. Pintar. Ya, kalau ini nggak ada di buku, nggak ada. Puisi tamanku di buku nggak ada. Dilihat di HP dulu ya. Nah, berikutnya Ananda menuliskan makna dari kata berikut. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak? Kata pertama itu bacanya apa ya? Cangkul. Ada yang tahu maknanya cangkul? Untuk mencangkul. Iya, untuk mencangkul apa? Mencangkul tanah. Nah, untuk digunain siapa ini biasanya? Petani. Terus yang kedua, siramilah. Ada kata apa itu siramilah? Maksudnya apa ya? Mengalirkan air atau mencurahkan air. Nah, kemudian tumbuh. Ada yang tahu tumbuh itu artinya apa? Bertambah besar. Tambah besar itu tumbuh ya. Kalian berarti tumbuh nggak nih? Kalian solih-solihah tumbuh nggak? Tumbuh ya. Terus kucing tumbuh nggak kucing? Semua makhluk hidup tumbuh ya. Semua makhluk hidup itu tumbuh atau bertambah besar. Kemudian bermekaran. Apa itu makna bermekaran? Bunganya atau kelopak bunganya terbuka. Nah, kayak gitu ya. Atau bermekaran itu maknanya mulai berkembang dan menjadi terbuka, sama kayak tadi ya bunga ya. Kemudian berkicau. Hewan apa yang berkicau solih-solihah? Burung ya. Kicau itu adalah suara atau bunyinya burung. Nah, sekarang ujilah pemahamanmu dengan mengerjakan latihan berikut. Nah, ada kata yang acak. Yang nomor 1,
Ada 2, 3, 4, 5. Kira-kira yang pertama itu katanya membentuk kata apa ya yang benar? Ada B, M, U, U, T, H. Yang bertambah besar. Tadi namanya apa? Ustaz, selesainya jam berapa? Ya, ini Mas Mirza, bentar lagi ya. Yang apa? Bertambah besar itu apa tadi? Tumbuh. Tumbuh. Pintar. Nomor 1 isinya tumbuh. Sambil buku temanya di pensil dulu nggak apa-apa, nanti disalin dicatat ya. Terus yang selanjutnya bunyi burung. Bunyi burung apa ya namanya tadi? Berkicau. Berkicau. Pintar. Berikutnya nomor 3, mulai berkembang dan menjadi terbuka. Apa tadi? Bermekaran. Pintar. Bermekaran. Selanjutnya ada yang mencurahkan air. Apa itu? Siramlah. Apa? Siramlah. Siramlah. Siram Pintar. tanaman. Siramilah ya, bukan siramlah ya. Nomor berikutnya, alat untuk menggali dan mengaduk tanah. Namanya apa tadi? Cangkul. Cangkul. Pintar. Nah, di sini ada lagu berikutnya ya, Solih-Solihah ya. Nah, lagunya apa ini bunyinya? Ada yang tahu judulnya apa ini? Iya. Lihat kebunku. Ciptaan siapa? Ibu Sud. Ibu Sud. Ya, lagunya sudah tahu semua ya. Nah, kita contohkan. Ayo nyanyi bareng. 1, 2, 3. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari siram semua mawar melangi, semuanya indah. Nah, kayak gitu. Nah, nanti kalian kalau suruh milih apa kuat lemahnya lagu sudah bisa ya. Nah, seperti tadi. Nah, berikutnya nih yang terakhir nih, sudah mau selesai. Setelah istirahat, Benny membantu ayahnya. Ayah Benny ingin memperbaiki motor. Nah, ada percakapan. Ayah, apakah nama benda ini? Nih, Benny megang sesuatu ya. Benny-nya nanya, ya ini benda ini namanya apa ya? Ayahnya jawab, itu namanya jangka sorong. Lah, gunanya buat apa ya? Gunanya untuk mengukur apa? Benda berbentuk lingkaran. Nah, seperti mur dan pensil. Nah, jadi untuk mengukur panjang selain penggaris dan meteran ada lagi namanya apa? Jangka sorong. Nah, nih bentuknya seperti ini. Jangka sorong yang di sebelah kiri, kemudian ada lagi yang satunya mikrometer skrup. Nah, jangka sorong itu untuk mengukur apa yang bentuknya lingkaran ya, seperti apa, tebal pensil, tebal ballpoint. Nah, kayak gitu ya. Kemudian apalagi kelereng ya, tebal kelereng atau panjang kelereng. Kalau kita mau mengukur kelereng atau kelereng itu nanti kalian tahu dengan istilah diameter ya, kayak gitu ya, jari-jari. Nah, sebelum itu untuk jangka sorong itu untuk mengukur tebal yang bendanya lingkaran-lingkaran atau licin ya. Terus mur yang baut juga. Nah, kemudian kalau mikrometer skrup itu untuk mengukur panjang, sama panjang apa ya, panjang benda yang lebih kecil. Misal tebal buku. Nah, itu kalau pakai penggaris susah kan ya. Nah, itu menggunakan mikrometer skrup yang sebelah kanan ya. Terus mau ngukur lagi apa lagi? Tebal apa ya? Tebal sepatu kainnya ya, kainnya atau tebal kain itu menggunakan mikrometer skrup. Tapi kalau bendanya yang lingkaran-lingkaran, yang licin, itu menggunakan jangka sorong yang kayak mulut T-Rex ya, dinosaurus T-Rex. Nah, atau paruh burung. Nah, terakhir nih, perhatikan gambar berikut. Nah, ada nomor 1. Namanya alat apa itu ya, Solihah? Oh, jeng.
Nah, namanya obeng. Kira-kira bisa menggunakan jangka sorong nggak untuk ngukur tebelnya atau panjangnya? Pakai apa nih? Berarti yang ini ya, ujung sininya nih. Bentar, Ustaz kasih 10 poin lagi. Nah, ujung ininya, nih mau ngukur lebar ini. Menggunakan jangka sorong bisa nggak? Bisa, berarti tandanya centang. Nggak usah centang. Berikutnya, apa ini namanya? Pintar, tang ya. Ini tang. Kalau ngukur tebel ini menggunakan apa namanya? Jangka sorong bisa nggak ya? Oh, jangan tebelnya. Untuk ini mengukur panjangnya berarti menggunakan apa? Ngukur panjang tang menggunakan apa? Penggaris. Berarti tidak perlu jangka sorong ya, disilang. Berikutnya, ini namanya mur. Nah, ini namanya yang tadi namanya mur, yang tanya Benny. Ini cara ngukurnya tebel ini menggunakan apa nih? Jangka sorong enggak? Enggak. Ini untuk mengukur ini tebel ini menggunakan jangka sorong. Nah, kalau penggaris kekecilan ya karena bentuknya itu kecil-kecil. Nah, aduh, walaupun ada yang besar. Berikutnya ini mahat. Nah, ini alat pahat. Nah, ini kalau mengukur panjang ini menggunakan apa ini? Oh, kalau pahatan bukan yang ini. Maaf. Untuk ini mengukur tebalnya menggunakan jangka sorong enggak? Menggunakan ya. Pintar. Terus ini namanya apa ini? Kunci ya. Ini kunci. Cara mengukur panjangnya menggunakan apa? Jangka sorong bukan? Menggunakan panjangnya dari sini ke sini. Menggunakan penggaris, berarti tandanya silang. Berikutnya, ini kunci ya, kunci. Untuk mengukur lebar ininya, nah, ini lingkarannya ini menggunakan menggunakan jangka sorong atau cukup pakai penggaris? Cukup pakai penggaris. Enggak, yang ini loh, ujungnya lingkarannya. Berarti menggunakan Jangka jangka sorong. Pintar. Sampai sini paham? Nah, udah selesai. Nah, sampai sini paham? Semua terlihat? Ya, baik. Berikutnya, apakah ada pertanyaan? Ada yang mau tanya enggak? Enggak, sudah paham semua ya. Berarti tadi alat untuk mengukur panjang ada apa saja? Yang pertama, yang kemarin menggunakan apa? Penggaris. Pintar. Yang sekarang menggunakan apa? Untuk mengukur benda yang lebih panjang menggunakan meter. Terus kalau bendanya itu kecil atau yang licin-licin itu menggunakan alat ukur apa? Jangka sorong. Pintar. Yang berikutnya, kalau itu bendanya mau ngukur tebel-tebel, ya tebel kertas, kemudian apalagi tebel baju lain, itu menggunakan apa? Mikrometer sekrup. Nah, tadi juga sudah belajar baca puisi ya, lagu baru, terus kemudian untuk apa nada kuat dan nada lemah tentang Kyotantina atau burung tantina. Tadi lagu burung tantina dari daerah mana? Dari daerah mana? Sudah selesai belum? Iya. Daerah mana Kyotantina? Iya, ini Ustaz tanya satu lagi. Lagu burung tantina berasal dari mana? Dari Kak. Dari
Maluku. Baik, solih-solihah ya. Sampai sini untuk perjumpaan kita pada pagi hari ini. Nah, ada yang mau ditanyakan lagi? Nah, untuk nulisnya sesuai LK saja ya. LK-nya sudah dibagikan ya. Ya, dilihat LK-nya. Tugasnya lihat. Dari ini apa Us? Lihat LK Mas Ganteng hari ini LK-nya apa? Yang kemarin Nah, nanti dilihat lagi ya. Nah, untuk LK hari ini mengerjakan LK yang sudah dibagi. Nah, baik. Untuk pembelajaran pada pagi hari, Ustadz cukupkan. Nah, mari kita tutup dengan membaca hamdah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ayo kita berdoa dulu sebelum ditutup ya. Jika berdoa. Apa Mas Mir? Doa bidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Baik. Akhirul kalam dari Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.